Selamat malam, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Amiruddin Farid Muhtadi bisa menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Windows of Word, baca buku buka dunia. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membuat sebuah buku yang sangat menarik sekali. Ya, bukunya berjudul Birokrasi Nan Pongah, Belajar dari Kegagalan Orde Baru. Buku ini adalah salah satu karya dari Bapak Denny B.C. Harianja. Ya, beliau lahir di Jakarta pada tanggal 17 September 1972 yang menyelesaikan studinya di jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada dari tahun 1991 sampai 1998. Selama menjadi mahasiswa, beliau aktif dalam kegiatan jurnalistik dan kelompok studi. Nah, seperti biasanya, saya di sini tidak sendirian. Di sini ada narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, yang beliau berkenan kembali datang hadir pada kesempatan malam hari ini. Beliau adalah Bapak Rianto M. Hum, yaitu dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, ketua dan juga ketua Komunitas Seni Budaya Universitas Brawijaya. Selain itu, kita juga ditemani oleh Mbak Angel, ya, sebagai presensi pada acara ini, yang beliau merupakan admin produksi Dharma TV, presenter dongeng anak Dharma TV, dan sekaligus produser dari acara yang kita laksanakan pada malam hari ini, yaitu acara Windows of Word. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi. Di sini kami langsung saja saya serahkan kepada Mbak Angel sebagai presensi pada malam hari ini. Silakan, Mbak. Ya, boleh dipinjam bukunya? Iya, silakan. Iya. Ya, saya sudah membaca catatan kecil dari buku Birokrasi Nan Pongah, Belajar dari Kegagalan Orde Baru, karya Bapak Denny Harianja. Ya, bab 1 pendahuluan ini ada kata-kata yang sangat menarik. Kerusuhan massa yang muncul secara bergelombang akhir-akhir ini telah menimbulkan pelbagai pertanyaan. Apa yang sebenarnya menjadi akar persoalan dan kondisi-kondisi apa yang mendorong masyarakat untuk berbuat rusuh? Beragam pandangan telah dikedepankan untuk menjelaskan fenomena tersebut. Selama ini ada dua sisi pandang yang diterima umum. Pertama, adanya kontradiksi antara kesenjangan sosial ekonomi dan korupsi kolusi yang dilakukan aparat birokrasi. Kedua tim pangnya struktur mekanisme politik yang membuat rakyat kehilangan daya kontrol atas birokrasi. Yang pertama mencoba menjelaskan fenomena kerusuhan dengan cara mengaitkannya dengan kepengapan yang dirasakan oleh masyarakat dalam ruang ekonomi yang timpang. Dalam ruang itu, masyarakat sering dihadapkan pada kondisi-kondisi ekonomi yang sulit ketika secara bersamaan mereka disodori kenyataan bantuan fasilitas negara. Kekayaan atau kemewahan tersebut diraih dengan bantuan pajak yang dibayar masyarakat. Kesenjangan sosial berdasarkan laporan BPS secara statistik memang tidak terlihat, namun pada tataran empiris keseharian, kontradiksi tersebut tampil garang dengan
Penguasanya kenapa tidak mampu? Tidak paham tentang apa yang dia kerjakan. Karena apa? Karena saya diangkat berdasarkan saringan pribadi. Iya. Seneng utawa nggak seneng, masih goblok. Lek aku seneng, angkat kan seperti itu ya. Iya. Makanya banyak di lapangan orang mengatakan, iku lo pejabat, lo goblok kok jadi pejabat Nah, ya. itu dia, Pak. Ini karena apa? Sejarahnya memang patrimonial semacam itu. Nah, apa akibat berikutnya? Akibat berikutnya itu terjadi di sana itu korupsi. Korupsi itu akibat dari sistem itu. Korupsi itu ada yang korupsi, nah, saya langsung datang kepada pejabat. Saya kasih uang pejabat. Katakan dalam konteks uang. Atau saya melalui Mbak Angel. Kan banyak sekarang itu ya korupsi yang didalangi oleh perempuan-perempuan cantik. Wah. Kan banyak. Ya. Ya. Seperti kasus-kasus belakangan. Ya, ya. semacam itu kita punya tradisi. Dan ada lagi nepotisme. Nepotisme itu membuat kebijakan yang otaknya pembuat kebijakan itu untuk temannya. Oh, iya. Jadi kalau di DPR itu rame membuat kebijakan sampai berkelahi. Kenapa dia berkelahi dalam patrimonial? Intinya karena kepingin kebijakan yang dihasilkan itu untuk keluarga saya, untuk pengusaha saya, untuk partai saya, dan lain sebagainya. Nah, ciri yang terakhir, yang patrimonial itu mereka tidak mau bergeser status quo. Jadi maunya Enak. kuat, tetap ya Pak? Iya, ya? tetap. Saya kepengin yang semacam ini sudah enjoy, nggak usah berubah wis. Masyarakat Indonesia ngene wis ngene ae ora sama maju-maju. Yang penting kelompok saya sudah dalam kondisi yang nyaman. Itu kalau masalah patrimonial tadi. Begitu ya Pak ya. Nah ini bagaimana dengan patrimonial yang terjadi di era Orde Baru Bapak? Ya dari depan tadi tinggal kita sekarang berpikir. Dari kita melihat, kita membaca, apakah benar Indonesia khususnya pada zaman Orde Baru? Tidak hanya zaman Orde Baru kalau menurut saya, sampai sekarang. Sampai Ya. sekarang ya, Pak. Sampai sekarang. Zamannya zamannya Orde Lama, zamannya Orde Baru, zamannya Orde Reformasi itu kok nggak begitu, tidak begitu banyak beranjak dari sistem birokrasi yang patrimonial tadi, yang ada patronnya, yang ada bapaknya. Semua adalah anaknya. Ya. Jadi kalau kita mengacu pada Orde Baru, mari sekarang kita masing-masing merenungkan. Apakah benar bahwa pejabat di bawah itu menjadi pejabat atas nama saringan dari pejabat di atasnya? Katakan di daerah. Di daerah itu ada namanya SKPD. Apakah benar ketua SKPD yang basah tadi? Ya. Itu bukan atas nama pilihan katakanlah bupati atau wali kota atau gubernur atau presiden ya, yang semacam itu. Kalau itu yang terjadi berarti kita itu masih dalam konteks birokrasi masa lalu. Jadi kalau ada orang berbicara birokrasi kita itu birokrasi modern, ya tunggu dulu. Wong buktinya ciri-cirinya masih birokrasi masa lalu. Kalau sekarang banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam konteks kekayaan, di masyarakat ada istilah ATM. Ya. ATM itu apa? ATM kalau di luar itu apa? Automatic automatic machine. Teller machine. Automatic teller machine. machine ya. Ya. Atau anjungan tunai mandiri. Nah, ini konon dan mestinya tidak salah. Pejabat-pejabat kita, ya kalau dibandingkan dengan patrimonial sama. Jadi ada yang jabatan mata air tadi itu sebagai ATM-nya pejabat. Nah, kepala dinas ya. Bapak ini mau ke Jakarta, 5 orang. Udah dibelikan sama mereka tiket-tiket itu. Ya. Nah, birokrasi patrimonial yang semacam itu. Apakah Orde Baru semacam itu? Kita semua mari kita lihat. Apa ngono kuwi? Ya. Apakah mengabdi kepada jabatan? Mari kita lihat. Apakah benar semacam itu? Apakah sekarang banyak korupsi? Mari kita lihat. Patrimonial banyak korupsi. Ya. Apakah sekarang pertanyaan tadi itu seperti apa Orde Baru? Sekarang Orde Baru banyak korupsi enggak? Atau Orde sekarang banyak korupsi enggak? Selama kondisi itu masih ada,
saya berkeyakinan birokrasi di Indonesia itu masih tidak beranjak dari birokrasi tradisional yang disebut patrimonial tadi. Ya. Baiklah Pak, kita bening terlebih dahulu penjelasan Bapak, kita lanjutkan nanti. Pemirsa, jangan beranjak dari channel kesayangan Anda, karena kami akan kembali lagi tetap di Windows of Word Baca Buku Buka Dunia, masih di acara Windows of Word Baca Buku Buka Dunia. Langsung saja Pak, kita lanjutkan perbincangan kita tadi. Ya, nah ini saya mau menanyakan sedikit ini, Ya. Mas Amir sama Bapak. Tadi kalau sudah bagaimana dengan patrimonial yang terjadi di era Orde Baru, sekarang saya mau tanyakan, adakah contoh-contoh implementatifnya? Iya, ini katanya buku loh ya. Iya, menurut Katanya buku yang buku kita birokrasi Napongah. Zaman Orde Baru itu ada yang terkenal dulu, sangat terkenal. Itu ada lembaga namanya BPPC. BPPC, ya, cengkeh, untuk Oh, cengkeh, iya. untuk cengkeh, untuk cengkeh. Terus ada lagi yang rame sampai pada akhir Orde Baru itu tentang mobil Timor. Mobil Timor. Yang dua-duanya itu memang diperkenankan untuk Mas Tommy. Ya. Buku itu Tommy mengatakan Soeharto ya Pak. Ya, putra dari almarhum Bapak Presiden kita Indonesia, ya. pada waktu itu. Ini sama dengan model patrimonial. Tadi saya katakan, model patrimonial itu diantaranya terjadinya korupsi. Kenapa korupsi? Karena sistemnya semacam itu. Nah, yang saya contohkan tadi itu nepotisme itu bahwa pemerintah membuat satu kebijakan, DPR membuat satu kebijakan, yang kebijakan itu menguntungkan koleganya sedikit orang. Tadi saya contohkan pada waktu BPPC dan mobil Timor. Juga di sana pernah rame di Indonesia itu tentang label minuman keras pada waktu itu. Mobil minuman keras itu kalau nggak salah dulu diberikan pada cucunda Bapak Presiden kita Pak Harto yang namanya Ari Sigit. Oh, Bapak Ari Sigit. Ya, jadi kalau implementasi yang kecil dua itu sudah sangat dipahami oleh masyarakat pada zaman Orde Baru, di mana pohon-pohon cengkeh itu harus ditebangi, di mana pabrik-pabrik rokok itu harus mengambil dari situ dan sebagainya. Yang lembaga itu berdiri akibat satu kebijakan yang disebut dengan nepotisme. Nepotisme, tapi nepotisme dalam keluarga ya, seperti itu ya Pak. Kebanyakan Karena semacam itu. Seperti itu ya. Kalau orang atas biasanya pasti diininya ke anak cucu seperti itu, ke Anak saudara-saudara seperti itu. Atau orang-orang yang memang terpercaya, Dekat dengan sangat dia. dekat. Dulu ada tokoh-tokoh bisnis yang luar biasa. Kalau tokoh-tokoh bisnis yang luar biasa dan berhasil, itu kita tarik ke atas sana. Toh juga orang-orang itu sebenarnya yang memiliki, ya meskipun secara formal. Itu. Kemudian ini Pak, dari kronologi yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi, adakah sejarah yang melatar belakangi sistem tersebut Pak? Ya, ini kalau kita melihat sejarah berarti kita kembali pada zaman kerajaan ya, zaman sebelum terjadi republik ini. Jadi begini, di Indonesia itu dulu itu karena raja ya. Jadi di kerajaan itu kan terkenal ya, namanya kalau di janturan wayang itu ya yang sering saya omongkan itu, di belakang itu ada kata-kata asok gulu bekti glondong pengareng-areng peni rojo peni guru bakal guru dadi putri minangka pisungsung. Waduh, apa itu artinya Pak? Artinya apa itu Pak? Ada translate-nya di bawah. Jadi begini, seorang pejabat, kawulo, artinya abdi dalem, orang yang ada di bawahnya, raja yang di bawah sampai pada lurah sana itu. Itu pada mongso kala, pada satu saat tertentu itu asok bulu bekti glondong pengarengan itu dia membawa untuk diberikan pada raja. Baik itu bahan mentah, setengah jadi maupun bahan jadi, sebagai glondong pengareng-areng, sebagai wujud dari pengabdian. Upeti gitu ya. Gitu. Yang menarik di sana itu banyak disitir tentang putri minangka pisungsung, di antaranya perempuan. Maaf ya. Ini zaman pada waktu itu. Zaman dulu ya Pak. Nah, pada zaman dulu itu ya. Nah, kalau kita melihat itu seorang raja
itu mengangkat abdi dalam untuk menjadi pejabat tergantung saya sebagai seorang raja. Sama dengan patrimonial tadi itu tergantung saya. Mau saya jadikan apa Anda? Nah, pada waktu dia menjadi seorang raja dan dia mengangkat abdi dalam itu kan juga dikasih palungguhan, upah, lungguh, apanik istilah itu, palungguhan itu. Wujudnya kalau sekarang kita masih pernah mendengar ya, kalau lurah itu ada namanya bengkok. Itu kan wujud dari kamu saya angkat jadi ini, iki lo bayaran. Ya, berupa tanah lungguh tadi itu. Untuk kehidupan mendukung dia sebagai seorang pejabat. Nah, di samping dia itu boleh dia mendapatkan palungguhan uang dari uang bengkok tadi, lungguh tadi itu. Seorang pejabat di bawah seorang raja itu masih diperbolehkan lagi untuk mengambil sedikit dari dia bekerja, mengambil pajak-pajak dari bawah yang disebut dengan sistem persen. Boleh itu dulu. Jadi kalau sekarang itu pejabat, katakanlah lurah, narik pajak dari masyarakat, itu terus dia mengambil sedikit, ya itu dulu juga begitu. Kalau dari lurah ke camat, itu camat mengambil sedikit, dulu juga begitu. Dari camat ke bupati juga begitu. Perbedaannya sederhana. Perbedaannya kalau zaman raja-raja, lurah itu terhadap raja. Raja itu dianggapnya, dia yakin. Saya mengambil sedikit atau banyak, raja yang jauh di sana tahu. Karena raja adalah warana Allah. Raja itu adalah tempat singgahnya Allah. Sehingga tahu, takut dia. Sekarang yang menjadi perbedaan masa lalu, zaman raja-raja dengan sekarang. Itu sekarang kalau dia ngambil uang sedikit atau banyak, dia yakin. Nggak tahu pasti dia. Nah, ini jadi masalah. Kalaupun tahu, nanti bisa diiming-imingi, bisa share. Bisa dinegosiasi. Bisa di-sharing ya Pak. Dan itu bisa, jabatan itu bisa ditarik tergantung saya, tergantung raja. Lek kowe gak manut aku, tidak manut saya ambil jabatannya. Iya, saya ambil. Saya kasih ke orang lain dengan gampangnya. Ini kekuatan-kekuatan zaman-zaman kesejarahan kita. Sekarang apa semacam itu? Sama gitu. Dan kalau diambil, apa bisa akan diberikan orang lain atau diberikan pada anak cucu si pejabat itu kalau memang baik, itu boleh. Bahkan zaman-zaman dulu itu kan, zaman raja-raja itu kan terkenal dengan apa? Ini namanya? Emblem apa namanya itu? Dikasih apa itu? Ya. Apa itu gini? Apa namanya? Tanda-tanda jasa. Iya, penghormatan terhadap ritual-ritual. Ya, ritual-ritual. Seperti Mbah Marijan itu ya Pak ya? Ya, tanda-tanda itu ya. Ini kan kebanggaan masa lalu. Saya kira juga sama dengan sekarang. Jadi kalau ada pejabat, pejabat wali kota, bupati ini berjasa, dapat Kalpataru, mungkin begitu ya. Dapat ini. Bangga dia. Loh, podo kalau gitu dengan zaman raja-raja. Nggak ada bedanya. Nah, itu kalau kita berbicara tentang itu. Bahkan pejabat di bawahnya itu punya hak. Punya hak untuk mengajukan, memberikan rekomendasi raja yang jadi itu sebaiknya ini loh. Itu punya hak. Bahkan di situ banyak dituliskan bahwa pejabat itu juga memiliki hak meskipun tidak tampak betul yang menggantikan saya nanti anak saya. Ya mungkin kasus Mbah Marijan mungkin ya. Iya. Itu anaknya juga ya. Mbah Marijan kalau nggak salah iya. Sepertinya nanti prinsipnya bahwa masa lalu kita punya sejarah yang menempati posisi saya itu bisa saya rekomendasikan anak saya. Boleh. Sekarang kan juga semacam itu. Saya merekomendasikan anak saya menggantikan saya, menggantikan kedudukan seperti saya meskipun di tempat lain. Sama. Biasa kepala desa juga seperti itu Pak biasanya. Ya. Saya tidak tahu persis, tapi nuansa Orde Baru dan Orde Reformasi itu kalau saya berikan contoh-contoh abdi dalam itu nggak berbeda, tidak berbeda ya, dengan masa-masa lalu. Masih lekat seperti itu ya Pak. Iya. Masih lekat mulai dari perkantoran dan nikmat dengan itu. Karena kan nggak perlu
Gak perlu pusing lagi gitu ya Pak ya, Sudah nyari-nyari. jadi. Iya. Baiklah Pak. Bentar, Iya. ada yang banyak lagi. Sistem persen tadi ya. Sistem Iya. persen dia berhak untuk mengambil, boleh mengambil sedikit. Ada lagi yang hebat, itu namanya sistem triman. Terima. Si triman. Nanti ini menjadi panjang kalau triman. Oh, kita iya. berbicara Baiklah, Iya, di- kita lanjutkan lanjutkan lagi nanti ya, Pak. masalah membahas masalah triman Iya. ya Pak. Iya. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Masih di acara Windows of Word Baca Buku Bukan Dunia. Kita masih membahas buku yang sama yaitu buku Birokrasi Non Pongah Belajar dari Kegagalan Orde Baru. Nah, kita lanjutkan lagi kembali Pak. Tadi Bapak membahas tentang triman. Apa sih Pak itu triman Pak? Oh, triman ya, Iya. triman. Triman itu bahasa Jawa. Oh bahasa Jawa. Jadi kalau maaf, kalau buku ini bukunya Mbak Angel Ya. diberikan saya, Mhm. Mbak Angel bilang, Pak Rianto tolong nanti tuh kasihkan Mas Amir. Nah, saya kasihkan. Anda berarti nerimo buku dari Mbak Angel. Mhm. Itu triman. Ya, itu namanya triman. Oh, Nerimo, seperti itu. menerima. Oh menerima. Menerima sesuatu dari orang lain. Nah, Iya. dalam birokrasi masa lalu, raja-raja itu ada yang disebut dengan pertama sistem persen tadi itu. Ya. Kamu mengambil persentase dari pajak yang kamu kumpulkan, itu boleh. Berapa jumlahnya terserah kamu. Tapi ya dikira-kira Secukupnya. secukupnya. Karena raja tahu Ya. kamu mengambil seberapa. Sistem triman itu di samping masyarakat itu menyerahkan wujudnya upeti tadi yang berupa materi, itu juga mongsokolo kadang-kadang itu menyerahkan perempuan. Maaf ya ini kita bicara perempuan lagi ya. Iya. Ya. Jadi masa raja-raja itu di samping menyerahkan Upeti, gelondong iya. pengareng-areng peni merojo peni guru bakal guru dadi ku putri minokopi sungsung perempuan cantik sebagai upeti juga diberikan pada raja. Itu zaman dulu ya Pak ya. Itu zaman dulu. Zaman Maka kerajaan. pertanyaannya bagaimana sekarang? Bagaimana sekarang? Bagaimana Ya. sekarang? Bagaimana dengan Malinda D? Wah. Ya, artinya di Indonesia itu punya sejarah yang semacam itu. Kalau toh sekarang ini maaf ya, kaum perempuan itu digunakan sebagai wujud dari pisungsung ya, pemberian terhadap pejabat. Mungkin begitu dalam konteks yang berbeda tentu Ya. saja ya. Ini saya kira memang kita punya sejarah itu Iya. gitu. Iku lho ana wong kalau pejabat kae lho. Dadi pejabat kae sakjane ngono kuwi anake raja kae. Dulu begitu. Maka dia jadi pejabat. Loh kok begitu? Dulu itu ada namanya sistem triman. Setelah lurah memberikan upeti terhadap raja bersama-sama dengan yang cantik di desa itu di luar sana. Niki lho raja pisungsung kula. Di samping beras niki enten. Ya katakanlah napa rencangipun Mbak Angel mungkin begitu ya. Ini terjadi pada waktu itu. Ya. Kalau sekarang juga maaf sekali lagi kalau perempuan masih digunakan sebagai pisungsung, Iya. itu sebenarnya kita juga punya sejarah masalah. Terserah Mas Amir. Sepengetahuan sampean apakah benar bahwa birokrasi kita itu masih menggunakan masa-masa seperti itu untuk memperlancar proyek mungkin. Apa ada hubungannya Pak misalnya kejadian itu dengan pernikahan politik? Nah, isu belakangan ini yang beredar tentang pernikahan politik gitu Pak. Ya begini, saya tidak mau menjustifikasi apa itu benar. Mas Amir sekarang berpikir sendirilah Iya. bahwa kita punya tradisi dulu semacam itu. Iya. Yang kita juga tidak bisa mengatakan masa lalu itu baik atau buruk. Masa lalu memang sudah berlalu. Iya. Gitu. Yang sistemnya semacam itu. Kalau sekarang ada perkara politik dan lain sebagainya, dulu kan begini. Jadi antar raja, gitu. Kalau kita mau mengalahkan senopati yang kuat, gitu. Ini terkenal cerita-cerita rakyat di masyarakat itu. Maka karena kesaktiannya itu dia hanya bisa mati karena dia punya pusaka tertentu. Iya. Karena pusaka yang tidak bisa diambil, maka anaknya kawin dengan dia. Kan begitu itu ceritanya, iya, di ketoprak itu. Iya. Untuk apa? Ya untuk agar pusakanya bisa diambil. Bisa diambil. Seperti itu. Kalau Mas Amir berbicara perkawinan politik, mungkin
cerita-cerita itulah ya Mirip-mirip ya Pak ya. mirip-mirip yang mewarnai kehidupan perpolitikan Iya. di Indonesia masa kini. Berarti secara nggak sadar masa lalu itu juga terbawa ya Pak ya? Iya. Masa kerajaan terbawa sampai sekarang Orde Baru ya Pak? Iya, bukan terbawa. Kalau saya ekstrimnya, memang masih seperti Memang itu. Masih Masih menggunakan seperti itu. Masih menceplak membudaya. 100% dari zaman kerajaan gitu Saya ya Pak? melihat semacam itu. Kalau toh di kampus-kampus itu diajarkan bahwa birokrasi, organis sosial yang paling rasional dan modern itu namanya birokrasi. Harus begini, harus begini, harus begini. Itu kan wacana di kampus. Yang kita bicarakan itu adalah kenyataan di lapangan. Di lapangan. Ya. Jadi mahasiswa, katakan kalau itu mahasiswa, Ya. akan bisa menghafal itu dengan baik dan dapat nilai A. Tapi setelah dia ke lapangan, Bingung. dia akan bingung. Bingung, iya. Loh kok Tidak gak sama. podo ini? Iya. Kan semacam itu. Makanya kampus itu kan dunia imajiner. Iya. Gitu. Sekarang tergantung mahasiswanya pada waktu di lapangan itu apakah menggunakan realita apa imajiner itu yang dibawa. Iya. Frustasi dia kalau dia menggunakan imajinasi di kampus itu. Itu kalau saya melihat Tetapi sampai sekarang itu. ini saya masih mau nanya lagi Pak, nggak apa-apa ya oh. Pak ya. Nah tapi kalau misalnya bisa nggak sih Pak kita keluar gitu, atau adakah mungkin seseorang yang bisa untuk merubah gitu Pak? Kita yang salah pemaknaan. Ya, di samping itu moral-moral kita bangsa Indonesia ini, kalau bangsa Indonesia kan termasuk kita ini ya. Iya. Ya, jadi begitu ya. Itu sudah tidak kondusif untuk pemerintahan. Ini yang menjadi penting. Apa bisa? Bisa. Indonesia jelas ya. Indonesia itu jelas di situ dikatakan bahwa kemerdekaan berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan diridhoi oleh leluhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Seperti itu. Iya. Indonesia itu merdeka itu karena pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan. Kalau sekarang terjadi morat-marit itu kan siklus saja. Iya. Maka pada satu saat saya di kementerian ditanya, Pak Arianto bagaimana solusinya? Ya, tunggu saja Tuhan turun tangan. Saya bilang begitu. Ya. Jawaban yang sangat singkat ya Pak. Karena kita yakin dengan preambul Undang-Undang 45 itu, Iya. maka harus hati-hati sekarang. Ya, harus hati-hati. Sekarang ini bahwa orang-orang yang bertindak menciderai rahmat tadi, nggak lama lagi tangan-tangan Tuhan akan Turun. gilas mereka. Iya. Itu apa kita yakin? Saya yakin. Kalau hanya golongan KPK terus apa nih? Golongan pengadilan nggak bisa menyelesaikan, nggak bisa. Karena kita sudah yakin di preambul Undang-Undang 45 paragraf 3 kalau nggak salah itu ya. Kita yakin kembalinya rahmat nanti itu bukan karena KPK, bukan karena
pengadilan, bukan karena ini, bukan. Wong buktinya sekarang mereka juga tersangkut dengan masalah itu. Iya. Bulet deh. Berarti seseorang pun juga misalnya seperti petinggi-petinggi Ya. negara seperti itu ya Pak ya, menjanji-janjikan ini pemberantasan seperti itu, kayaknya juga akan sangat susah ya Pak ya untuk membuktikannya, karena memang udah semuanya berkecimpung di korupsi, Iya, di perbuatan yang tercela-tercela. Makanya nggak bisa. Menurut saya loh ya, menurut saya nggak bisa. Nggak akan pernah Selama itu manusia, apalagi manusia yang berbicara seperti itu Iya. ya. Istilah orang Jawa itu ngaluk-ngaluk nyundul langit gitu. Ngomongi seperti itu. Untuk kemiskinan dan sebagainya. Loh, pejabat-pejabat itu yang korupsi, maaf ya. Yang korupsi itu kan juga masih miskin. Kalau mereka nggak miskin, nggak korupsi kok Nggak dia. korupsi. Iya. Gitu. Masih Betul miskin. sekali, Bapak. Itu saya kira kita bisa. Nah, Masih bisa. dari situ masalah pejabat nih Pak ya. Di sini kan ada sebutan dengan sosok macan kertas ya Pak ya, Iya. untuk mengkritisi dan lain sebagainya. Bagaimana sih Pak dengan konsep sosok macan kertas itu sendiri? Nah, itu lagi, ini lucu ini. Dari hari ke hari ini, ya di media massa selalu didengung-dengungkan. Sosok macan kertas itu kan ditujukan para pengambil kebijakan Iya. dan para pengambil keputusan untuk memutuskan keadilan. Maka di situ dikatakan, pada umumnya di dunia ini simbol dari pengadilan yang berhak mengadili setimbang itu Ya. adalah seorang dewi yang bawa timbangan, Iya. matanya ditutup Ditutup. kain. Kan Iya. begitu ya? Iya. Iya. Ini maknanya bahwa orang-orang pengambil keputusan untuk mengadili orang iku ora gawe mripat ora apa-apa. Tanpa boleh mata pun nggak melihat. apa-apa. Karena apa? Karena hati nurani yang berbicara. Maka disindir juga di buku itu. Lu Indonesia itu lambangnya itu pohon beringin, pengayoman. Pengayoman. Nah, ternyata pohon beringin itu di bawahnya di malam hari, karena daunnya itu kan menghisap O2, kalau nggak Iya. salah begitu ya. Iya. Itu berbahaya. Kalau malam hari tidur di bawah pohon beringin. Iya. Dan di bawah pohon beringin itu katanya dia itu tidak bisa dengan subur rumput-rumput tumbuh Iya. karena rindangnya itu. Karena rindangnya. Dan yang menghabiskan tragis banyak lagi, air. di pohon beringin itu banyak setannya. Nah, ini kan ini analog yang diberikan Analogi, oleh buku iya. itu. Iya. Artinya kalau kita sudah yakin dengan pohon beringin itu sebagai pengayoman di pengadilan itu, maka marilah betul-betul kita sebagai pengayom. Jangan sampai ada pemanaan semacam itu. Itu, Mbak Angel. Baiklah Pak, kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Windows of Word, baca buku bukan dunia. Karena kami akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Masih di acara Windows of Word, baca buku buka dunia. Kembali lagi, kita melanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini. Ya, di sini saya memiliki pertanyaan Pak. Nah, bagaimana sih Pak kontrol sosial dalam konsep good governance? Begitu ya. Iya, Begini. di Indonesia tentunya. Kalau kita berbicara kontrol sosial Ya. dan kita berbicara good governance, ini dua masalah yang berbeda ya. Kalau kita berbicara good governance itu esensinya berbicara masalah nuansa politik. Politik. Kalau kita berbicara kontrol sosial, nuansanya itu antropologis, sosiologis. Nah, ini menarik ini. Ada dua fenomena yang kontradiktif, yang mau tidak mau sangat sulit sebenarnya untuk dipertemukan. Masalah-masalah politik dan masalah-masalah kultural. Karena apa? Karena masalah politik itu kan kecenderungan mengabaikan kultur. Ya, masalah politik itu. Politik itu berkecenderungan untuk kekuasaan. Saya boleh untuk melanggar nilai budaya masyarakat, yang penting kekuasaan saya bisa eksis. Indonesia sekarang pada waktu berbicara good governance itu tidak berbasis pada nilai budaya. Ini yang sebenarnya menjadi runyam. Artinya begini, Indonesia itu maunya masalah negara, masalah privat, masalah sipil, ya, LSM dan sebagainya itu, masalah hubungan internasional. Empat-empatnya digunakan.
dalam rangka good governance itu. Ternyata di lapangan kenyataannya masalah-masalah itu nggak dipakai. Nggak dipakai. Saya kembali pada waktu zaman raja-raja dulu. Pada zaman raja-raja dulu itu, pada zaman raja-raja terus masuknya kolonial Belanda. Belanda masuk itu menggunakan raja-raja dalam rangka untuk eksploitasi kekayaan alam. Menggunakan raja. Tangannya bersih Belanda pada waktu itu. Sekarang sama. Pejabat-pejabat kita di zaman Orde Baru katakan sampai reformasi itu, kapital-kapital dari luar negeri yang besar itu, itu ada pada suprastruktur yang fungsinya hampir sama untuk mengeksploitasi kekayaan kita. Kan sama sebenarnya. Jadi kalau Mbak Ajel tadi mengatakan bisa diatasi, kita harus yakin bisa. Kenapa? Karena tangan Tuhan akan turun. Gitu ya. Kalau manusia nggak bisa. Kembali lagi ke Tuhan ya. Iya. Nah, pada waktu raja-raja itu Belanda datang, raja digunakan, pejabat digunakan eksploitasi bahan-bahan kita. Sekarang pejabat-pejabat kita itu dengan modal asing yang begitu besar, mau tidak mau ini digunakan untuk mengeksploitasi kekayaan kita. Sama. Maka berkali-kali saya mengatakan, kalau kita menggunakan Pancasila, mestinya yang terutama kita dudukkan itu Indonesia itu harus berdikari. Berdiri di atas kaki sendiri. Yang sekarang dikatakan berdiri hanya di atas kaki kiri. Begitu ya. Harus seperti itu. Modal sedapat mungkin modal kita sendiri karena berdikari. Bukan modal asing, bukan investasi asing. Ini yang saya katakan bahwa Indonesia itu gegeden empiak kurang cagak.